Oke, jadi ini kita belajar tentang fungsi linier. Nah, semoga kalian yang sudah mendapatkan materi ini sudah baca-baca lah. Dipahami ya sedikit juga nggak masalah, yang penting kalian udah baca. Nah kan kemarin materi yang dibahas itu tentang pengertian. Itu berisi tentang konsep dan bentuk umum dari fungsi linier. Terus kalian juga bisa menggambar grafik fungsi linier. Cara gambar grafiknya sudah ada. Ada dua cara. Bisa menggunakan titik bantu. Yang pertama menggunakan titik bantu pada domain. Terus ada juga yang menggunakan titik potong pada sumbu koordinat. Yang ketiga itu menentukan persamaan garis lurus. Jadi kalian mencari persamaan garis lurus. Terus ada garis sejajar dan tegak lurus. Hubungan dua garis namanya itu. Oke, yang pertama tentang pengertian fungsi linier. Nah, fungsi linier yang seperti kalian ketahui, ini kan udah pernah dibahas sebelumnya. Fungsi linier itu fungsi atau fungsi yang memuat satu variabel dengan pangkat dari variabel tersebut yaitu pangkat 1. Kalau kalian lihat nih, diketahui nih yang warna merah, fx sama dengan ax plus b. Ini namanya fungsi linier. Karena ini kan fx artinya fungsi ini dalam variabel x. Oke? Jadi di dalam kurung ini itu artinya variabel yang digunakan di persamaan itu apa sih? Kalau ini fx berarti variabel yang digunakan yaitu variabel variabel x. Kalau di sini Ibu tulisnya ft atau misalnya fm atau fp dan huruf alfabet yang lain, berarti di sini harus mengikuti. Misalnya ini ft, berarti ini at plus b. Oke, seperti itu. Dengan, aduh ini salah ini tulisnya. Ini harusnya A ya. Dengan A, bentar di chat ada apa nih? Oke, dengan si A ini harusnya A ya, sesuai dengan persamaan ini. A ini nggak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Karena kan A di sini AX, artinya A dikali X. Kalau A-nya 0, berarti variabelnya habis. Jadi makanya kita nggak boleh nih sampai variabelnya nggak ada, nggak boleh sampai kayak gitu. Makanya ada syarat. A itu, si A ini nggak boleh sama dengan 0. Biar masih ada variabel. Makanya bisa dikatakan fungsi. Nah terus, kalau kalian lihat fungsi linier itu selalu berupa di dalam grafik. Ini namanya grafik ya. Di dalam grafik ini selalu berupa garis lurus. Kalau Ibu bilang fungsi linier, berarti gambar grafiknya garis lurus. Oke. Nah, itu ciri khasnya. Jadi ciri khasnya itu yang paling menonjol grafiknya ini berupa garis lurus. Yang kedua, bentuk umumnya seperti ini, AX plus B. Dengan variabelnya itu selalu pangkat 1. Oke, variabelnya pangkat 1. Jadi itu dua ciri khas dari fungsi linier. Lanjut. Kok nggak bisa next? Oh. Oke. Terus untuk mengetahui karakteristik dari fungsi linier, perhatikan kasus berikut.
Nih misalnya diberikan fungsi, bentar Ibu kasih. Diberikan fungsi fx, ini namanya fungsi ya. Fungsi linier x plus 1. Dan gx sama dengan 3x. Jadi ada dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Sama-sama pada variabel x. Nah, berikut adalah tabel nilai fungsi untuk setiap x yang diberikan. Nilai fungsi, kalau ada suatu kalimat yang bilang nilai fungsi, tandanya fungsi ini punya nilai, suatu bilangan. Nilainya dari mana? Ya dari si x ini. Jadi misalnya diketahui x min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Seperti pada tabel ini, misalnya diketahui variabel x seperti ini. Nah, untuk mencari nilai fungsi, artinya kalian mensubstitusi. Substitusi artinya mengganti variabel x dengan angka ini. Mengganti si x dengan min 3. Oke. Misalnya, nih perlu kalian ketahui juga bahwa y sama dengan fx dan y sama dengan gx. Ibu bilang di sini harus ada y. Oke. Jadi fungsi itu sama dengan y. Kalian tentu masih ingat kan? Ibu kan pernah bilang ada fungsi f. Misalnya ibu bilang gitu, kecil banget ya. Ibu gedein dulu bentar. Ada fungsi f. Nah, dia itu menghubungkan x ke y. Oke. X menghubungkan ke y. Ibu pernah menampilkan bentuk seperti ini. Nah, ini artinya, jadi ini fungsi menghubungkan x. X itu adalah domain. Oke. X itu adalah domain. Dan y di sini adalah range. Range itu artinya adalah nilai dari fungsi itu sendiri. Jadi bisa dikatakan y itu sama dengan fx. Artinya y itu sama dengan nilai dari fungsinya. Nilai dari fungsi si f. Jadi y di sini merupakan nilai fungsi f. Maksudnya gimana sih nilai fungsi f? Nah, misalnya nih, kan tadi kita udah diketahui x-nya itu berapa aja. Ini ada min 3 sampai 3. Misalnya min 3, kita punya x sama dengan min 3. Oke. Kita punya x sama dengan min 3. Lalu, kita akan mencari nilai fungsi. Mencari nilai fungsi f dan g. Yang bisa kita ketahui dia juga sebagai y. Dengan cara mengganti x dengan angka min 3. Misalnya kan fungsi fx itu x plus 1. Kita ganti x-nya dengan min 3. Berarti f min 3 sama dengan min 3 plus 1. Hasilnya min 2. Dengan kata lain, kita mendapatkan titik koordinat. Titik koordinat di sini berfungsi untuk menggambar grafik. Jadi kan kalau di grafik, itu ada sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita harus punya X dan Y. Nah, caranya, X-nya biasanya kita tentukan sendiri. Kita tentukan sendiri, Ibu menentukannya tadi, misalnya min 3. Setelah Ibu substitusi, dapat nih, Y-nya sama dengan min 2. Makanya kita dapat titik koordinat, yaitu X, Y, sama dengan min 3, kan X-nya min 3, Y-nya min 2. Jadi kita dapat satu titik.
Lanjut lagi, di fungsi Gx, kita substitusi min 3 di fungsi Gx. Kan fungsi Gf tadi 3x, berarti kita ganti x-nya dengan min 3. Menjadi, ini harusnya Gx ya. G min 3 sama dengan 3 dikali min 3. Hasilnya min 9. Berarti Y sama dengan min 9. Kita dapat titik koordinat baru, yaitu X, Y sama dengan min 3, min 9. Nah, untuk mengisi tabel selanjutnya, sisanya ini, kalian lakukan hal yang sama, seperti contoh ini. Kalian tinggal substitusi aja X di sini, X yang diketahui, ke fungsi fx dan gx. Dengan kalian mensubstitusi, oke, kalian harus familiar ya dengan bahasa substitusi. Artinya, kalian mengganti X dengan bilangan ini. Oke, dengan kalian mensubstitusi, itu artinya kalian mendapatkan nilai fungsi itu. Oke, Ibu ingatkan lagi. Jadi, cara buat nyari nilai fungsi adalah kalian substitusi X atau domain yang diketahui ke fungsi, ke persamaan fungsi ini. Gitu.